Oke. Nah, di sini, kita akan bahas mengenai apa itu black box testing. Nah, black box testing itu merupakan pengujian yang dilakukan hanya dengan mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Nah, maksudnya apa? Black box testing ini langsung aja ya, contohnya itu, jadi kalian punya sistem nih, kemudian kalian mengamati hasil dari sistem itu. Jadi menunya udah jalan atau belum, sesuai enggak dengan kebutuhan ya. Nah, memeriksa fungsionalnya, berfungsi atau tidak sistem itu. Jadi mulai dari menunya, kemudian dari misalnya, masukkan password dan username ya. Login, oke, dia, sangat baik, misalnya berjalan dengan baik gitu ya. Di checklist-checklist seperti itu. Kemudian menu apa lagi, misalnya menu, mmm, apa namanya, check out ya misalnya kalau di e-commerce, check out. Bisa nggak, tampil nggak, hasil dari check out-nya. Oke, kemudian di checklist seperti itu. Apalagi contohnya? Ada yang bisa kasih contoh? Selain yang saya sebutkan, untuk black box testing contohnya seperti apa? Ada yang punya bayangan? Mmm, Robuna, tahu nggak? Ngerti nggak? Coba berikan contoh untuk black box testing itu seperti apa misalnya? Kan tadi saya sudah kasih contoh nih, contohnya misalnya di sebuah sistem e-commerce lah ya, sebagai contoh. Kalian masuk kan, misalnya ada password sama username-nya. Kalian masuk, kemudian masukkan username, masukkan password, klik login, masuk, oke. Berarti itu udah berjalan ya, sesuai dengan fungsinya. Login, masuk, jadi setelah login masuk ke menu utama. Jadi kan dia udah berjalan tuh sesuai dengan fungsinya kan. Di sini black box itu memeriksa fungsional kan. Nah, coba kasih contoh lagi selain yang saya sebutkan. Apa misalnya? Selain dari e-commerce juga nggak masalah, yang lain coba. Tapi asal jangan login lagi. Apa? Apa? Suaranya nggak keluar? Coba yang Itu lain Bu, yang pas ah? itu pas kita kan bikin ada itu menu kayak mana ya? Kayak ada tambah gitu Bu. Oke, Edit, hapus, heeh. Coba kalau dia diceritain. berhasil tambah. Kalau dia berhasil tambah berarti berhasil black box testingnya Bu. Oke, tambah apa tuh? Kasih contoh detailnya coba. Contoh apa? Apa? Ya benar ya, misalnya kayak ada kalian mau input data penjual data barang misalnya ya, maksudnya seperti itu ya, Buna? Iya Data Bu. ya, maksud saya didetailkan seperti itu, data barang misalnya mau ada masuk barang baru yang belum ada di sistem, misalnya apa, pensil lah misalnya, masukkan pensil kemudian tambah dulu ya, tambah input, masukkan datanya, harganya berapa, berapa jumlah barangnya ya, kemudian diklik tambah dan muncul data pensil itu di masternya ya, di sistemnya seperti itu. Nah, itu juga berarti sudah berjalan checklist black box testing-nya seperti itu. Oke, sampai di sini ngerti ya untuk black box Iya Bu. testing. Kemudian, nah, definisi black box testing menurut IEEE. Pengujian yang
mengabaikan mekanisme internal ya, sistem atau komponen dan fokus semata-mata pada output yang dihasilkan, yang merespon input yang dipilih dan kondisi eksekusi. Kemudian pengujian yang dilakukan untuk mengevaluasi pemenuhan sistem atau komponen dengan kebutuhan fungsional tertentu. Nah, di sini disebutkan eee, mekanisme internal ya, sistem yang berfokus semata-mata pada output ya, output itu adalah, keluarannya ya, luarannya, yang dihasilkan dan merespon input. Jadi apa yang kita inputkan, kemudian kita eksekusikan, kemudian keluarlah output-nya ya, itu maksudnya black box testing. Apakah output-nya itu sesuai tidak dengan fungsionalnya, sesuai tidak dengan fungsi dari menu-menu itu ya. Kemudian, nah fungsi pengujian ini apa? Yang pertama itu digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang, ya, sesuai dengan, eee, rancangan dari sistem itu ya, yang di awal, rancangannya seperti apa, maunya, pengguna itu sistem ini dirancang seperti apa. Apakah sistem yang sudah jadi ini sesuai tidak dengan kebutuhan mereka, dengan keinginan mereka ya, jadi diuji dengan black box testing. Nah, black box testing ini juga biasanya diuji oleh pengguna tadi ya, se eee, karena mereka yang tahu mereka inginnya seperti apa, maunya seperti apa. Jadi merekalah yang menguji ini ya sebelum dipakai secara utuh ya. Kemudian yang kedua fungsi dari black box ini atau pengujian black box ini itu kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Nah, di sini kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran. Jadi, benar atau tidaknya fungsi perangkat lunak itu hanya dilihat dari hasilnya ya untuk black box testing tanpa melihat proses di dalamnya ya. Jadi kan di dalam sistem yang kita buat misalnya ya, kan pada saat dia input, kita input datanya, kemudian keluarlah hasil datanya itu, apa yang kita inginkan itu kan di dalamnya ada proses kan, pasti di dalam, inputan itu juga ada codingannya kan ya, ya kan? Nggak mungkin kita ngoding langsung keluar kayak gitu kan, pasti ada proses dari kita nginput itu kemudian bagaimana dia bisa keluar itu kan ada proses di dalam sistemnya itu, ada codingan di dalamnya. Nah itu, untuk black box testing dia tidak melihat proses di dalam codingannya itu, di dalam sistemnya itu ya, dia hanya melihat tampilan luarnya aja, apakah dia keluar atau tidak. Dia tidak tahu menahu tentang, codingan itu, ya. Kemudian nah kalau untuk, eee, prosesnya itu merupakan pengujian apa? Ada yang tahu nggak? Untuk prosesnya itu masuk ke white box testing ya. Jadi kayak di UTS kemarin kan ada itu di pertanyaan mengenai apakah white box testing merupakan alternatif dari black box ya? Jawabannya apa? Darius tahu nggak jawabannya apa? Halo? Iya, Bu. Iya, untuk yang soal UTS kemarin, yang nomor berapa ya? Bentar saya cek. Yang itu, apakah white box testing merupakan alternatif dari black box? Alternatif nggak menurut Darius? Eh, Sepengetahuan Darius? bu bukan sih, Bu, dia beda soalnya, agak beda. Iya. Iya benar. Jadi untuk jawaban yang nomor berapa itu ya, yang pertanyaannya apakah white box testing merupakan alternatif dari black box itu jawabannya bukan ya. Tapi masih ada Iya, juga yang jawabnya iya. Saya nggak tahu dapatnya dari mana. Tapi setahu saya di slide ada ya. Kemarin-kemarin ada kan ya mengenai white box sama black box. Apakah dia alternatif atau bukan? Ada kan ya di slide kita. Oke, jadi gitu ya. Jawabannya itu bukan alternatif karena black box tadi dia hanya, apa namanya, tahu luarnya aja, fungsi iya, Bu, luarnya aja luar. ya,
Dia tidak tahu-menahu mengenai proses dari Ah, bagaimana di kod. input itu, kemudian hasilnya output. Dia tidak tahu menahu prosesnya itu seperti apa, dia tidak tahu menahu. Oke, terima kasih Darius ya. Iya, Bu. Itu siapa tuh? Cindy boleh dimatiin dulu, Cindy? Ya Bu, bentar Bu. Ya. Cindy sama siapa di situ? Ada 2 orang ya? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian fungsi black box yang ketiga itu, dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya. Itu ya. Jadi kemampuan programnya dapat, diukur diketahui kesalahan-kesalahannya ya. Jadi misalnya udah di-input tapi pada saat diklik dia tidak mengeluarkan hasilnya. Jadi dia, "Oh iya ini, apa namanya, tidak keluar hasilnya ya, mungkin ada kesalahan." Nah baru ditinjau ulang ya oleh programmernya, oleh developer-nya ya, apa kesalahan-kesalahannya. Tuh kemudian next, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kita lanjutkan. Clear ya untuk fungsi pengujian ya, pengujian black box? Iya, Bu. Oke. Kemudian langkah-langkah dalam black box nih. Yang pertama ada analisa kebutuhan dan spesifikasi. Ini yang di awal ya. Kemudian pemilihan input. Nah, pemilihan input ini juga merupakan langkah-langkah, maksudnya apa? Jadi sebenarnya kalau pengujian yang sebenar-benarnya ya, apa yang mau di-input itu juga harus disiapkan sebenarnya. Jadi kadang ada juga input input yang tidak sesuai, kemudian dia menghasilkan error. Misalnya seperti apa? Misalnya, di field ini ya, field nama misalnya, kalian kasih rank atau panjang data itu, inget kan ya ini ya? Kalian tahu nggak apa yang saya omong? Tahu Kayak Bu. spesifikasi data itu ya, kalian di IRD kan belajar tuh, misalnya kalian bikin aplikasi ya, misalnya untuk nama kalian kasih panjang datanya itu 25 kata, 25 huruf ya kan, panjangnya 25 huruf. Tapi pada saat kalian menginput, itu kalian ngisi 50 huruf misalnya, kemudian kalian input, kalian klik, output-nya juga nggak keluar kan ya, itu juga error. Nah, jangan sampai ada kesalahan di situ, padahal dia sebenarnya kalau diisi kurang dari 25 atau sampai dengan 25 huruf, dia akan keluar hasilnya. Tapi karena, kalian salah input, pemilihan input-nya itu tidak benar, jadilah error ya. Jadi disiapkan di situ. Jadi sebenarnya, harus tahu juga pengujinya dan developer-nya juga harus memberitahu range-nya berapa, spesifikasinya ya, panjang datanya harus berapa, seperti itu. Oke, kemudian pemilihan output-nya. Kemudian yang keempat itu ada seleksi input, kemudian pengujiannya, review hasil dan evaluasi. Nah, setelah dilakukan pengujian dari 1 sampai dengan 5 ya, sampai dengan 4 lah seleksi input, kemudian diuji, kemudian direview hasil pengujiannya dan baru dievaluasi. Dievaluasi seperti apa, nah, dari hasil pengujian ini ada tidak kesalahan atau kekurangan yang signifikan. Jika ada, maka akan dilakukan, akan dilakukan itu ya oleh developer-nya ya, dibikin ulang atau kesalahan-kesalahannya di mana dibenerin lah ya sistemnya. Oke, ngerti ya sampai sini? Oke, selanjutnya beberapa jenis kesalahan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama itu fungsi tidak benar atau hilang. Kemudian kesalahan antarmuka. Kemudian yang ketiga, kesalahan pada struktur data atau pengaksesan basis data
Ini yang ketiga yang kayak saya bilang tadi ya, struktur Iya, datanya Bu. salah. Kemudian yang keempat, kesalahan inisialisasi dan akhir program. Yang kelima, kesalahan performasi. Nah, yang ini apa nih, kesalahan yang dapat diidentifikasi. Nah, jadi, kesalahan yang dapat diidentifikasi dari black box itu fungsinya tidak benar ya, atau hilang. Fungsi dari menu-menu itu salah dan, hilang ya, tidak sesuai dengan fungsi kebutuhan fungsionalnya. Kemudian kesalahan antarmuka. Kesalahan antarmuka tuh seperti apa? Misalnya bisa jadi misalnya menunya tulisannya nggak kelihatan, kemudian atau, dia sebenarnya mengeluarkan hasil ya, hasil output-nya, cuma tidak keluar di layarnya ya. Mungkin entah naruhnya di mana, entah dia kayak gimana lah ya di sistem itu misalnya, ketutup sama apa gitu ya, itu yang dapat diidentifikasi. Oke, sebentar. Selanjutnya, masih kelihatan nggak file PPT? Masih ya? Itu. Masih, Bu. Ya, yang keempat ada yang ketiga kesalahan pada struktur data, yang kayak saya bilang tadi ya, yang datanya harusnya hanya 25 karakter, tapi kita input 50 karakter, jadi dia nggak keluar ya hasilnya, gitu. Kemudian kesalahan inisialisasi dan akhir program. Hasil dari akhir program itu ada kesalahan ya. Jadi misalnya apa, kalau kalau di mana namanya, kalau di e-commerce misalnya akhir dari keinginan kita di e-commerce itu apa, misalnya check out kan ya, misalnya ya, check out. Nah, di check out itu fungsinya tidak tidak berjalan semua, misalnya ada yang nggak tampil misalnya, eee, jumlah barangnya nggak tampil tapi harganya tampil, itu kan juga kesalahan ya. Jadi di situ hanya menampilkan jumlah biaya yang kita barang yang kita beli, tapi jumlah barangnya tuh nggak muncul. Itu juga kesalahan ya. Nah, itu juga masuk ke dalam kesalahan antarmuka, karena tidak detail ya di, data check out-nya misalnya. Kemudian kesalahan performasi. Performasi ini apa, lebih ke arah apa performasi? Ada yang tahu kesalahan performasi? Kesalahan ini ya maksudnya sistemnya itu tidak performa, tidak performa, tidak cepat ya, tidak apa yang lebih tepat untuk performasi? Performanya ya, apa sih namanya, Kurang jalannya maksimal, sistem Bu. itu ya, jalannya sistem itu Kurang ya. maksimal. Iya, kurang maksimal, seperti itu. Oke, selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan nggak sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau Tidak, nggak ada, Bu. ya saya lanjut ya. Nah, apa keunggulan dari black box testing ini? Tuh yang pertama, bisa memilih subset tes secara efektif dan efisien. Kemudian dapat menemukan cacat. Dan yang ketiga itu memaksimalkan testing investment. Nah, black box testing ini dia lebih cepat ya sebenarnya ya. Jadi, pengguna itu, user itu tinggal coba sistemnya, kemudian dia checklist. Nah, lebih cepat kan ya dibanding kalau, dia harus ngelihat coding-nya seperti apa, dia juga nggak paham kan ya. Jadi black box Iya, testing Bu. ini White box. lebih cepat untuk, diimplementasikan ya dalam pengujian. Karena langsung diuji oleh penggunanya, gitu. Dapat menemukan cacat ya, lebih mudah ya, itu ya. Apa kelemahannya? Di sini kelemahan black box itu tester atau penguji tidak pernah yakin apakah perangkat lunak tersebut benar-benar lolos uji, gitu. Ya penguji juga se apa, bisa itu ya,
nggak yakin lah, karena dia ngerasa biasanya tiap-tiap orang pendapatnya kan berbeda, tiap-tiap orang pendapatnya berbeda. Ada yang ngerasa sistem ini efektif ya untuk membantu mereka dalam pekerjaan, tapi ada juga yang ngerasa itu tidak efektif. Nah, makanya di kelemahan black box ini, ya pengguna itu tidak benar-benar yakin ya kalau sistemnya itu lolos uji gitu. Apalagi kalau sudah berjalan pasti banyak sekali, apa ya, kalau sudah berjalan biasanya ya, walaupun sudah diuji seperti ini ya, oke, eee setelah diuji secara singkat, sistemnya udah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan. Nah, pada saat di mana, di kemudian hari setelah 1 bulan, 2 bulan digunakan, ternyata sistemnya error atau karena kebanyakan data yang dimasukkan, jadi dia, eee, jalannya lambat atau muncullah kesalahan-kesalahan yang baru ya, gitu. Contohnya kayak pernah di sistem rumah sakit, seperti itu, mereka udah pakai 1 bulan ya, 1, 2 bulan gitu dipakai, kemudian itu, sistemnya nggak tahu kenapa banyak sekali masalahnya ya. Kemudian apalagi rumah sakit, kalau rumah sakit kan sistemnya crowded ya, maksudnya nyambung, saling nyambung gitu. Sistemnya dari sistem pendaftaran, kemudian sistem, rawat jalan, rawat inap, kemudian nyambung ke sistem, apa namanya, apoteknya atau pengobatannya ya, kemudian apalagi itu sistem di rumah sakit, ya banyak ya, mereka saling berhubungan itu, dari daftar sampai ke pengobatannya itu saling berhubungan. Belum lagi ditambah dengan sistem yang ada di tiap-tiap dokternya ya, dokter spesialis, dokter umum gitu, mereka juga saling berhubungan di dalam rumah sakit itu. Nah, pada saat mereka, apa namanya, ada kesalahan seperti itu mereka gelabakan ya. Ya biasanya seperti itu, sistem itu pasti muncullah masalah-masalah baru setelah dipakai sekian lama gitu. Oke. Jadi tidak menjamin juga ya, dengan pengujian ini tidak tidak menjamin juga sistem itu berjalan dengan baik ke depannya. Sistem yang diuji aja dia masih tidak sesuai dengan keinginan pada saat sudah digunakan setelah berapa bulan, apalagi sistem yang tidak diuji ya, gitu. Oke, kemudian oke, udah ya? Tadi sampai oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah selesai nih itunya, slide-nya mengenai black box testing? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, Iya? berarti white box testing sama black box testing tuh ini ya Bu ya, apa, saling terintegrasi, maksudnya saling membutuhkan Bu ya, biar bisa Iya, salah satu sama. iya pasti. Karena kalau white box itu kan, itu ya lebih ke developer-nya atau pembuatnya, programmer-nya ya. Dia ya pasti saling berhubungan. Setelah dilakukan pengujian, apa namanya, black box testing itu ya, White misalnya box. kan pengguna pengguna nih mengetahui setelah di-input kemudian nggak keluar kan datanya misalnya ya. Nah pasti setelah dilakukan pengujian oleh penggunanya, udah sekian banyak kesalahan yang ditemukan, selesai, oke, diserahkan kembali kan kepada, developer ya atau programmer misalnya. Nah programmer juga mengecek kan, oh ternyata pengguna mengeluhkan ada kesalahan di menu pendaftaran misalnya. Ini kenapa ya menu pendaftarannya ya? Oke, dia pasti ngecek ke codingannya kan, balik Iya lagi Bu. ya kan, ya. Nah dia balik lagi ngecek ke codingannya, kemudian dia cek apa yang salah, apa yang kurang gitu. Nah itu baru masuk ke white box testing. Untuk white box testing nanti kita bahas di minggu depan aja ya, untuk kelanjutannya. Oke Bu. Tapi saling berhubungan, benar. Itu saling berhubungan Darius, karena ya tadi, pasti ujung-ujungnya apa yang digunakan itu kan prosesnya itu, proses luarannya itu sesuai dengan input, codingannya kan, gitu. Nggak mungkin Iya. dia hanya
tiba-tiba langsung jadi gitu kan, pasti ada proses coding-annya di situ, gitu. Nah, tapi kan, untuk penggunanya itu dia tidak tahu menahu, dia hanya tahu make aja gitu. Proses dalamnya gimana kan yang tahu programmer ya, gitu. Iya, Bu. Oke, ada lagi? Saya kecepatan nggak sih ngomongnya? Enggak sih, Bu, menurutku. Enggak, Bu. Enggak ya? Kalau cepet juga nggak apa-apa sih, maksudnya kalau kalian merasa saya ngomongnya agak cepet atau kurang jelas, boleh kalian instruksi gitu, boleh minta diperlambat, Bu, atau gimana ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi nih teman kalian banyak yang WA nggak bisa masuk katanya. Ya nggak apa-apa. Oke, sudah di-screenshot semuanya? Coba, saya mau lihat videonya, boleh dinyalakan semua? Saya mau screenshot juga. Buat kenang-kenangan sama bukti.